Kalau kamu ngerasa minder dengan kemampuan bahasa Inggris kamu, tapi kamu punya impian nih untuk suatu hari bisa menguasai bahasa Inggris, entah misalnya untuk keperluan kuliah ke luar negeri, sampai nih untuk membuka peluang karir di masa depan, selamat, kamu udah menemukan video yang tepat. Karena di videoku kali ini, aku akan membagikan pengalaman aku gimana caranya aku bisa belajar bahasa Inggris dari nol sampai aku bisa menjadi pembicara dan juga mendapatkan penghargaan ini di acara internasional. Gini ya teman-teman, sebelum aku masuk ke pembahasan poin inti aku ya tentang gimana cara aku belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya nih, saat ini kamu ngerasa sangat tidak percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris kamu, tos, kita sama. Dan ingat, kamu enggak bodoh. Jadi, buat aku sendiri, belajar bahasa Inggris dari nol ini yang ku maksudkan adalah selama aku sekolah dari tingkat SD sampai SMA, itu kan ada mata pelajaran bahasa Inggris ya. Teman-teman juga mungkin dapetin. Tapi, di titik ini, aku ngerasa mulai dari nol bukan karena aku nggak paham sama sekali atau nggak ada yang nyangkut ya dari pelajaranku di kelas. Tapi, karena aku selalu ngerasa sepertinya kemampuan bahasa Inggrisku ini nggak sebaik teman-temanku deh. Ya iya, mereka tuh bisa lancar bahasa Inggris, grammarnya bagus karena mereka belajar dari kecil. Lah aku enggak gitu loh. Kemudian kayaknya memang aku nggak ada bakat gitu loh untuk belajar bahasa, termasuk bahasa Inggris. Jadi pola pikir ini terbawa dari aku kecil sampai aku kuliah. Bahkan nih, waktu aku SMP, aku tuh sempat ikut les private dan juga belajar di salah satu bimbingan belajar ya di kota asal aku, Makassar. Tapi karena mindset ini, akhirnya tuh aku seperti kayak ngehambat diri aku sendiri untuk bisa berkembang dalam kemampuan belajar bahasa Inggris aku, untuk sebenarnya menutupi rasa insecurity aku karena membandingkan diri aku dengan teman-teman aku pada waktu itu. Makanya hal selanjutnya yang bisa kamu coba aja dulu untuk terapkan adalah melawan keraguan diri. Karena gini ya teman-teman, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu bisa banget untuk semua orang. Dilakukan secara pelan-pelan, bertahap demi bertahap, ya nggak apa-apa banget. Emang kenapa sih buru-buru banget? Pelan-pelan Pak Sopir. Iya nggak sih? Jadi kita bisa ingatin diri kita sendiri lagi kalau kemampuan bahasa Inggris itu ya memang bukan dalam satu jentikan jari langsung instan jago gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi nih, misalnya kamu lagi belajar bahasa Inggris, terus kamu ngerasa stuck karena kamu nggak tahu gitu loh. Nah, kita tuh nggak langsung menghakimi diri kita sendiri bodoh, karena emang nggak semua hal kita harus tahu dulu misalnya di awal secara sekaligus dan instan. Dan kita tuh bisa selalu ingat kalau akan selalu ada ruang untuk bertumbuh sebagai manusia. Jadi, kamu tuh bisa belajar pelan-pelan, nggak harus langsung instan dalam 1-2 malam. Oke, mungkin buat orang yang lain ada yang bisa belajar secara otodidak dan cepat. Tapi nggak semua orang harus kayak gitu juga. Ya udah, nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalnya nih pada saat kamu ingin belajar bahasa Inggris, terus respon pertama kamu adalah, aduh kayaknya aku nggak bisa nih belajar bahasa. Kayak memang ini bukan forte aku gitu loh dan sebagainya. Bisa aja mekanisme coping yang semua yang akan muncul adalah overthinking. Mungkin aja kamu takut dikomentarin. Mungkin kamu takut salah atau takut gagal. Karena misalnya selama di kelas atau pada saat kamu sesi latihan selalu dikomentarin kalau masih ada yang salah. Padahal itu nggak apa-apa banget gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu lebih cenderung overthinking pada saat kamu belajar, mungkin kamu bisa nonton juga video aku yang sebelumnya tentang gimana cara aku mengatasi overthinking yang bisa aja nih bermanfaat untuk keperluan belajar kamu. Oke? Oh iya, di kasusku sendiri, buat bisa belajar bahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Jepang saat ini, biasanya memang aku mengawali dulu dengan ikut dalam program les bareng tutor untuk memberikan gambaran atau arahan awal untuk nantinya aku bisa punya gambaran dan proyeksi, termasuk misalnya setelah itu aku bisa lakuin apa aja nih untuk mengembangkan kemampuan bahasa aku. Dan yang aku rasakan dengan aku melibatkan tutor di tahap awal, sebenarnya itu membantu aku juga untuk melawan keraguan diri aku sendiri. Karena kalau aku belajar otodidak full 100%, itu tuh banyak banget godaannya, kayak aduh semangatnya down, terus nggak tahu nih mau melakukan apa aja, terus kayak udah coba atur waktu, tapinya malah nggak sempat-sempat diluangkan. Beda kan kalau misalnya kita ikut di les atau ada kelas, memang fokus utamaku ya duduk di situ untuk belajar bahasa. Ini berlaku untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang saat ini. Tapi sebenarnya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk bisa melawan keraguan diri sendiri. Jadi kamu bisa coba aja dulu berbagai tahap awal yang mana yang cocok buat kamu terapkan. Karena ada juga kok orang yang bisa belajar sendiri secara full otodidak dan dia bisa melawan keraguan dirinya sendiri.
sendiri, which is good. Tapi kalau misalnya kamu di posisi yang masih banyak keraguan, aku sangat menyarankan untuk cobain dulu di tahap awal, melibatkan tutor atau mencari lembaga yang cocok dengan gaya belajar kamu. Oke? Kemudian selanjutnya, kamu bisa coba aja dulu mencari the biggest why. Karena gini, sebelum melangkah lebih jauh nih, untuk nanti meluangkan waktu, biar kamu bisa mempelajari dan bisa menguasai skill bahasa Inggris, kenapa nggak mulai dulu dari yang paling sederhana, kamu coba tanyain pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Kenapa aku harus lancar bahasa Inggris? Apakah kemampuan bahasa Inggris ini relevan dengan impian aku di masa depan? Atau kalau emang nggak lancar bahasa Inggris terus, kenapa? Dengan begini, kamu gak hanya akan mengikuti pelajaran tanpa arah tujuan yang jelas. Seperti yang aku rasain juga gitu ya. Oke, misalnya aku belajar bahasa Inggris, yes, aku dapat sesuatu. Tapi, tanpa misalnya mimpi dan motivasi yang jelas tentang kenapa sih aku harus punya skill bahasa Inggris ini, makanya aku ngerasa kayak nggak terlalu serius gitu loh untuk mempelajarinya dulu. Makanya, akhirnya aku sadar kalau hal ini pun yang aku rasakan pada saat aku kuliah gitu loh pada waktu itu. Karena waktu itu, aku sempat ikut les TOEFL ya selama sebulan dan itu nggak intensif. Kemudian setelah itu, aku sempat juga ikut prediction test TOEFL di kampus aku sampai awal tahun 2021. Jadi, waktu itu aku sempat mengambil juga les online TOEFL sambil aku kerja dan juga mengambil ujian TOEFL yang resmi berdasarkan ITS. Dan ya, hasilnya sesuai dugaan kita semua, enggak baik dan bahkan hasilnya di bawah 500 gitu loh. Bahkan dengan nilai segini, waktu itu enggak memenuhi syarat untuk aku bisa lanjut S3 ke Jepang dengan beasiswa Max. Tapi pada saat bulan April tahun 2021, jadi waktu itu aku menerima kabar kalau aku enggak lulus dalam aplikasi pertama aku buat menjadi mahasiswa S3 di Niigata University sebagai Max University Recommendation Awardee. Jujur, waktu itu aku sempat sangat down dan ragu banget sama diri aku sendiri. Sampai-sampai nih aku juga sempat menyalahkan diri aku sendiri. Apalagi tahun 2021 itu kan COVID-19 masih sangat bergejolak banget ya. Mulai dari angka kematian masih tinggi, di mana-mana angka kesakitan karena COVID ini meningkat, bisnis di mana-mana terpuruk gitu ya. Jadi ini yang membuat aku memiliki cara pandang yang berubah gitu ya, tentang bagaimana aku memandang hidup gitu loh. Tapi di sisi lain pun, ini merupakan salah satu yang aku sebut sebagai masa titik balik buat diri aku sendiri. Karena sejak saat itu, akhirnya aku sadar kalau misalnya nih, aku bukan hanya ingin memiliki impian buat ingin menguasai bahasa Inggris. Tapi bahkan waktu itu aku bilang ke diri aku sendiri kalau misalnya nggak ada bayangan karir Didit di masa depan kalau bukan melanjutkan S2 S3 ke luar negeri, dan salah satu bekal utamanya adalah kemampuan bahasa Inggris. Makanya ini juga adalah titik awal aku akhirnya memutuskan untuk belajar IELTS, karena aku ingin membuka peluang juga kalau misalnya aku apply lagi untuk yang kedua, kemudian aku misalnya belum rezekinya lulus, aku ingin mencari peluang-peluang lain misalnya ke negara Eropa termasuk UK juga waktu itu. Dan pada waktu itu aku belajar IELTS-nya selama kurang lebih 4-5 bulan secara online sambil aku kerja juga sebagai dokter umum yang full timer ya di salah satu rumah sakit di kota asal aku di Makassar. Sambil aku mempersiapkan juga ujian IELTS, aku juga waktu itu menargetkan untuk bisa dapat 8 kalau nggak salah ingat. Tapi alhamdulillahnya di bulan September tahun 2021 aku bisa mendapatkan IELTS score dengan overall band 6,5. Dan dengan skor seperti ini, alhamdulillahnya aku udah bisa memenuhi syarat berkas buat memasuki fase PhD student di Niigata University, kampus aku saat ini di Jepang. Jadi ketika kamu udah menemukan the biggest why kamu, entah itu berasal dari goals kamu di masa depan atau merefleksikan masa lalu kamu, nanti ini akan menjaga fokus dan motivasi kamu tiap kali kamu belajar bahasa Inggris. Karena tentunya setiap proses pembelajaran itu akan ada tantangan dan juga mungkin kendala-kendalanya. Dan ini sebenarnya nanti terkait dari kerja hormon yang secara nggak langsung, yang udah pernah aku bahas di video aku yang sebelumnya tentang active recall. Nah, setelah kamu menemukan the biggest way kamu, langkah selanjutnya adalah perbanyak input. Karena elemen bahasa Inggris ada 4, termasuk diantaranya reading, listening, writing, dan juga speaking, maka sangat perlu banget nih untuk membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara konsisten dilakukan secara berulang-ulang agar bisa meningkatkan keempat kemampuan bahasa Inggris ini. Nah, karena waktu itu aku juga baru belajar IELTS untuk pertama kalinya, dan akhirnya aku diberikan juga tuh pretest sama tutor aku, dan diprediksikan titik awal aku mulai IELTS itu di sekitar 4-4,5 lah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling buruk waktu itu adalah kemampuan writing.
writing dan speaking aku. Karena kuncinya untuk bisa terbiasa menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris adalah terus melakukannya, karena ini adalah sesuatu yang melibatkan indera mulut dan juga tangan kita ya untuk menulis. Jadi ini nggak hanya dengan melakukan misalnya menonton, membaca, mendengarkan, dan misalnya nggak melakukan menulis gitu loh atau berbicara dalam bahasa Inggris. Ini disebut juga dengan konsep belajar secara pasif. Nah, tapi dengan memperbanyak input ya, mulai dari misalnya menonton film, YouTube, membaca buku, atau misalnya mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris, ini bisa memperkaya kosakata-kosakata yang belum pernah bahkan kalian dengerin gitu ya. Dan nantinya akan pelan-pelan masuk ke dalam memori dan alam bawah sadar kalian, sehingga nantinya nggak akan terlalu susah untuk misalnya membahas sebuah topik atau misalnya belajar bahasa Inggris untuk kedepannya. Dan juga kamu bisa mencari konten-konten dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan minat kamu saat ini untuk kamu pelajari. Misalnya kayak gini, kamu tertarik dengan konten pengembangan diri. Ya udah, kamu coba aja dulu cari konten-konten dalam bahasa Inggris terkait tentang pengembangan diri. Ya kayak gitu ya. Dengan begini, kamu gak akan ngerasa terpaksa belajar bahasa Inggrisnya karena emang kamu lagi pengen tahu sesuatu yang kamu minatin. Jadi ini sebenarnya untuk melibatkan peran kerja hormon secara nggak langsung seperti hormon dopamin, biar kamu gak ngerasa stres saat kamu belajar bahasa Inggris. Nah, setelah nantinya kamu udah memperbanyak input, ini nantinya kan akan masuk ke dalam memori dan alam bawah sadar kamu. Jadi nantinya kamu nggak akan merasa berat untuk belajar bahasa Inggris. Dan once nanti semangat kamu udah ada nih terpantik kecil-kecil ya dari proses kecil ini, selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah latihan secara konsisten dan fokus ke progres diri sendiri. Misalnya teman-teman bisa melakukan latihan prediction test IELTS atau TOEFL setiap bulan, dan kemudian khusus melatih untuk writing dan speaking. Karena buat aku sendiri, dua skill ini yang paling susah dan sering banget bikin down gitu ya motivasi aku untuk belajar. Apalagi susah banget ya untuk mencari teman untuk bisa ngobrol dalam bahasa Inggris gitu loh. Sementara kalau kita nggak melakukan latihan ini secara berulang-ulang dan konsisten, nantinya alam bawah sadar dan memori kita akan luntur tuh, menghapus memori-memori karena dianggap udah nggak relevan. Makanya dengan sering latihan itu sama aja dengan melakukan active recall, yaitu belajar secara aktif seperti yang udah aku bahas di video aku sebelumnya. Dan ini sangat efektif untuk menjaga kosakata-kosakata yang udah ada dalam memori kita biar nanti nggak luntur. Terus penting banget untuk bisa menjaga ekspektasi ke diri kita sendiri. Misalnya teman-teman ada yang udah belajar 3 bulan tapi ngerasa kayaknya prosesnya lambat banget gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita bisa lihat ke belakang kalau progres kita tuh ya mungkin udah ada naik sebenarnya, tapi kita nggak sadarin. Nah, kamu juga bisa ingetin diri kamu sendiri kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Aku sekarang udah ada di titik yang ini. Mungkin memang progresnya yang nggak terlalu masif atau signifikan, tapi ini tentang progres diri aku sendiri. Oke, misalnya orang lain bisa lebih fluent, bisa lebih lancar, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka udah mulai dari sangat lama. Jadi yang bisa aku fokuskan saat ini adalah fokus ke diri aku sendiri, dan nggak apa-apa kalau misalnya salah, nanti pelan-pelan diperbaikin. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kalian udah bisa pelan-pelan membangun kebiasaan-kebiasaan kecil, nantinya kalau kamu ngerasa udah ada peningkatan, itu tuh nanti akan ada suatu momentum semangat yang bisa kamu dapatkan. Dan setelah itu kamu bisa coba aja dulu ikut berbagai kegiatan. Misalnya nih ada kesempatan buat ikut webinar atau seminar sebagai peserta, atau misalnya ada acara nasional atau internasional di mana nanti ada orang asing gitu ya di dalamnya. Mungkin nanti ada juga event pertukaran pelajar, lomba apa aja dan sebagainya, selama ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Dan untuk kamu ngikutin berbagai kegiatan terkait bahasa Inggris ini, kamu nggak harus memiliki level yang sama menurut kamu ya untuk orang-orang yang udah lancar bahasa Inggris. Tapi kamu coba aja dulu gitu loh. Walaupun kamu mungkin ya memiliki kemampuan yang nggak sebaik orang-orang lain gitu loh. Seperti misalnya zaman aku kuliah dulu. Jadi waktu itu aku belum terlalu lancar kok bahasa Inggris. Bahkan kan aku belajar bahasa Inggrisnya itu yang fokus tahun 2021 kemarin. Apalagi yang bagian speaking. Tapi waktu itu aku tuh kesannya kayak emang nyoba aja dulu untuk maksa ikut berbagai event seperti research paper kongres ya. Dan memang waktu itu kemampuan bahasa Inggris aku ya jelas gitu loh, welek. Makanya waktu itu bahkan saat aku latihan sampai saat hari hanya pun aku tuh membawa skrip. Jadi memang saat presentasi pun itu kesannya kayak menghafal. Ya udah, tapi nggak apa-apa karena kunci yang ingin diharapkan ya dengan mengikuti berbagai kegiatan ini adalah untuk membangun kepercayaan diri. Dan buat aku sendiri ini adalah salah satu kunci utama yang sangat berperan
untuk bisa belajar apapun, bahkan selain bahasa Inggris. Contoh lainnya nih, waktu tahun lalu aku mendapatkan kesempatan buat ikut serta menjadi salah satu partisipan dalam acara ASEAN Youth International Model United Nations di Malaysia. Tapi waktu itu aku ikutnya secara online ya, dari Jepang tentunya. Nah, ini merupakan event internasional pertama aku yang dimana nih aku harus melakukan yang namanya adu argumen atau debat gitu ya di dalamnya. Nah, di kegiatan ini ceritanya aku mewakilin isi hati kamu. Maksud aku adalah mewakili negara pemerintah Swiss untuk pertemuan WHO ya pada waktu itu. Dan sebelum kegiatan ini berlangsung, aku mencoba mengumpulkan informasi ya untuk memperbanyak input. Kemudian latihan sebisa aku bareng tutor juga pada waktu itu sampai fokus ke progres diri aku sendiri. Sampai alhamdulillah pada waktu itu aku bisa mendapatkan penghargaan verbal commendation dari kegiatan Aimun ini. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah bukan hanya fokus di pencapaian-pencapaian seperti award ini aja. Tapi misalnya nanti kalian ngerasa udah bisa mencapai titik tertentu, ngerasa bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tuh kalian ngerasa nggak bisa gitu ya dalam hal terkait bahasa Inggris. Nah, nantinya ini akan meningkatkan kepercayaan diri kamu karena ini sebagai dampak secara nggak langsung dari adanya peningkatan hormon serotonin dan juga hormon dopamin yang dihasilkan ketika kita ngerasa udah bisa melakukan sesuatu. Makanya ini nanti akan membawa motivasi dan menjaga fokus kita yang akan digunakan untuk proses pembelajaran bahasa Inggris kita yang selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, biar misalnya kepercayaan diri yang udah kebangun ini enggak turun atau bahkan hancur nih ketika misalnya kalian menemukan suatu topik yang kalian nggak mengerti atau kalian nggak bisa bahas gitu ya dalam bahasa Inggris, kamu bisa coba aja dulu ucapin mantra ini. Kamu nggak bisa mengerti atau misalnya membahas sebuah topik dalam bahasa Inggris, bukan berarti kemampuan bahasa Inggris kamu buruk. Ya sama nih dengan kita yang udah lancar ngomong dalam bahasa Indonesia. Emang kita bisa mengerti semua topik yang harus didiskusikan dalam bahasa Indonesia? Ya enggak kan? Misalnya kita mau diskusi tentang astronomi atau filosofi. Ya buat orang-orang yang udah mempelajari dua hal ini, ya bisa berdiskusi dengan lancar. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajari atau nggak pernah mencari tahu ya hao-hao juga kan. Tapi apakah kita disebut sebagai bukan native Indonesia speaker? Enggak kan? Sama halnya nih dengan bahasa Inggris kayak gitu juga. Terakhir nih, kalau misalnya kamu nanti udah bisa ya melakukan berbagai hal tadi dan kamu udah ngerasa bisa gitu loh, entah mungkin udah bagus nih kemampuannya atau misalnya udah bisa ngikut juga sebagai partisipan atau bahkan pembicara dan sebagainya, maka langkah selanjutnya yang ingin aku tawarkan adalah tetap manifesting diri kamu untuk membuka berbagai peluang di masa depan. Karena gini, perkembangan zaman akan terus berkembang. Mungkin memang benar kalau punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni nggak menjamin kesuksesan seseorang. Ya, aku setuju. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa memprediksi masa depan mereka ataupun kesuksesan mereka di masa depan. Iya nggak sih? Tapi yang ingin aku sampaikan adalah investasi diri pada sebuah kemampuan diri, insya Allah itu nggak akan ada ruginya. Walaupun memang benar, kita nggak bisa langsung mengimplementasikannya ya mungkin dalam momen saat ini atau mungkin dalam waktu dekat. Tapi, kalau memang nanti ini bisa menjadi bekal untuk nanti di masa depan entah itu kapan dan di mana bisa akan kita gunakan. Dan kalau memang kondisinya saat ini lagi sangat memungkinkan untuk misalnya keep manifesting ya untuk belajar bahasa Inggris sambil menjalankan aktivitas saat ini, so kenapa enggak gitu loh? Ya enggak sih? Oke, semangat dulu dong. Karena pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang lebih dulu belajar atau menguasai bahasa Inggris. Tapi ini tentang investasi ke diri kamu sendiri. Mulai dari mengganti pola pikir kamu, melawan keraguan diri, mencari the biggest why. Mulai dari langkah kecil dan konsisten melakukannya, ikut serta dalam berbagai acara untuk membangkitkan semangat, dan terus belajar untuk persiapan bekal di masa depan adalah beberapa hal yang udah aku cobain dan semoga bisa kamu coba aja dulu. Oke, domo arigato gozaimashita buat kamu yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kamu bisa mendapatkan manfaatnya. Dan aku izin mengambil waktunya lagi sedikit teman-teman. Kalau misalnya ada waktu luang, yuk kita mendoakan saudara-saudara ataupun misalnya anak-anak dan siapapun yang terdampak dari konflik Palestina dan Israel. Entah ini tentang siapapun atau misalnya bagaimana awalnya. Di sini aku cuma ingin mengajak kalau misalnya mungkin nggak banyak yang kita bisa lakukan, tapi
Mungkin misalnya dengan mempelajari sejarahnya kembali, tanpa misalnya terbawa ujaran kebencian, bisa memilah-milah misalnya media yang perlu kita percaya atau enggak, dan kita nggak terpancing dalam amarah ya. Selain itu kita bisa melimpahkan doa, bisa ikut serta dalam berdonasi, ataupun hal-hal lain yang enggak mengajak juga dalam kebencian. Yuk kita lakukan ini bareng-bareng, karena ini tentang umat manusia menurut aku yang perlu banget nih untuk kita luangkan juga waktu kita ya, selain kegiatan-kegiatan kita saat ini. Kalau kamu ada kesempatan juga, mungkin kamu bisa share juga ya video ini ke orang-orang yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Salam luar biasa, sugoi!